Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Yuri, biasa dipanggil Pak Yuri. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang IPS, tentang ruang dan interaksi antar ruang. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 1, manusia, tempat dan lingkungan. Tepatnya di subbab ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Dan ketiga, siswa mampu memberikan contoh interaksi peruangan antar wilayah di Indonesia. Manusia tinggal pada suatu ruangan tertentu di permukaan bumi. Masing-masing ruang memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Kita bisa buktikan dengan memperhatikan tempat tinggal kita saat ini dan juga tempat lain. Kita bisa melihat perbedaan keadaan alam, penduduk dan aktivitasnya, seni budaya, dan lain-lain. Masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensinya masing-masing. Tak ada satupun ruang yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya, karena itu terjadi saling tukar komunitas antar tempat yang satu dan juga tempat lainnya. Interaksi tidak hanya berupa pertukaran komoditas, tetapi juga interaksi sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Mari kita bahas tentang ruang. Sebenarnya apa sih ruang itu? Apakah sekolah termasuk ruang? Apakah dalam laut termasuk ruang? Apakah lapangan sepak bola termasuk ruang? Atau juga di dalam tanah termasuk ruang? Mari kita bahas. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya terbatas pada udara, namun juga lapisan atmosfer, laut, sungai, tanah, dalam tanah, serta bebatuan. Kesimpulannya, seluruh tempat di permukaan bumi ini yang ditinggali makhluk hidup itu ruang, baik di dalam tanah, laut, danau, sungai, udara, dan lain-lain. Sampai saat ini, paham tentang konsep tentang ruang, apa itu ruang? Jika sudah paham, kita lanjut ke interaksi antar ruang. Sebelum lanjut interaksi antar ruang, kita harus tahu dulu apa sih interaksi itu. Interaksi adalah suatu proses yang bersifat timbal balik dan berpengaruh terhadap tingkah laku, baik berhubungan langsung maupun tidak langsung. Kita ambil contoh, orang sedang mengobrol, siswa sedang belajar dengan gurunya, atau juga ibu-ibu sedang belanja di pasar. Lalu, bagaimana interaksi antar ruang itu? Kita lihat contoh berikut. Setiap ruang memiliki karakteristik masing-masing berbeda setiap wilayah. Kita lihat contoh ini, ada sebuah kota dan juga ada sebuah desa. Karakteristik kota biasanya memiliki bangunan yang tinggi-tinggi, sedangkan di desa dengan bangunan yang sederhana. Atau bisa kita lihat contoh lain, misal di sini ada daerah pegunungan dan daerah pantai. Masyarakat di daerah pegunungan biasanya melakukan cocok tanam untuk bekerja. Sedangkan di daerah pantai, masyarakatnya kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Dari contoh ini dapat kita simpulkan, tak ada satupun tempat yang memiliki karakteristik dan ciri yang sama. Perbedaan inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang di permukaan bumi. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah satu ke daerah lain. Interaksi juga dapat terjadi dalam perjalanan ke sekolah, migrasi, wisata, perjalanan informasi, perdagangan internasional, dan lain-lain. Ada suatu kondisi yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang, yaitu 1. Saling melengkapi, 2. Kesempatan antara, 3. Kemudahan transfer. Mari kita bahas.
pertama yaitu saling melengkapi. Saling melengkapi ini adalah kondisi yang terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas. Misal, di sini ada wilayah A dan juga wilayah B. Wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan, maka akan terjadi sebuah interaksi antara wilayah A dan wilayah B melalui perdagangan atau jual beli. Kondisi yang kedua yaitu kesempatan antara. Ya, kita lihat di sini, kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Kita ambil contoh di sini, ada wilayah A yang membutuhkan sayuran, sedangkan kita lihat ada wilayah C dan wilayah B yang merupakan penghasil sayuran. Namun karena memperhatikan faktor biaya, maka wilayah A memberi sayurannya terhadap wilayah C karena mungkin kondisi wilayah B dengan jarak yang lebih jauh. Itu yang dinamakan kondisi kesempatan antara. Kondisi yang ketiga yaitu kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih mudah, lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jadi misal di sini ada wilayah A dan wilayah B yang merupakan penghasil ikan dan penghasil sayuran. Sedangkan karena wilayah B ingin mencari sayuran, akhirnya dia bertemu dengan wilayah A. Namun kondisi berkata lain, jembatan penghubung di antara wilayah B dan wilayah A rusak, sehingga akan menyebabkan tidak terjadinya interaksi antar ruang tersebut, karena transfer yang dilakukan tidak mudah dan tidak bisa dilakukan. Sampai sini paham ruang dan interaksi antar ruang? Jika paham, kita lanjut dengan tugas. Baiklah, sekian video kali ini. Tetap semangat belajar walaupun melalui online, karena pendidikan bukan cuma belajar di sekolah, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu pengetahuan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.